Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Saya percaya saya dan saudara semua pasti baik-baik saja. Pasti kabarnya luar biasa, bukan? Nah, di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan dari firman Tuhan 2 Samuel pasal 1, dari 2 Samuel pasal 1 ini. Nah, adapun tema yang saya akan berikan untuk kita di pagi hari ini dari 2 Samuel pasal 1 ini yaitu hidup tak ada segan akan membuahkan celaka. Hidup tak punya segan akan membuahkan celaka. Mengapa demikian? Nah, mari kita simak cerita firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 1 ini, di mana ketika Raja Saul telah kalah berperang, kaum Israel semua dibunuh, mengalami kekalahan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu Saul tidak sanggup menahan itu semua, tidak sanggup melihat itu semua. Dia hendak mau mati rasanya. Dia sudah tidak tahan lagi melihat itu semua. Akhirnya tapi daripada dia dibunuh oleh musuhnya, dia mempunyai suatu pemikiran bahwa lebih baik saya dibunuh atau mati sendiri, dibunuh oleh kaumku, karena menurut dia itu adalah sebuah kerendahan, sebuah kekejian menurut dia kalau sempat musuh yang membunuhnya. Untuk itu, seorang perantau, anak muda perantau orang Amalek, ketika dia melihat Saul sudah tidak tahan lagi, Saul memanggil dia, lalu disuruhnya untuk membunuhnya. Nah, tanpa mempunyai rasa segan, pemuda yang orang perantau ini, orang Amalek ini, dia langsung mengambil alat dan membunuh Raja Saul. Nah, inilah yang menjadi renungan buat kita. Mengapa si anak perantau ini tidak mempunyai rasa segan? Karena yang dibunuhnya itu bukanlah orang biasa. Dia seorang yang diurapi Tuhan. Tetapi dia tidak memandang itu. Akhirnya ketika dia menemui Raja Daud, lalu dia bersaksi di hadapan Raja Daud apa yang telah terjadi. Nah, Daud pun memberikan ekspresi yang sangat sedih. Dia tidak bisa menahan rasa sedihnya, langsung dia mengoyakkan pakaiannya, saudara-saudara. Nah, apa yang tindakan Daud lakukan terhadap pemuda ketika dia bercerita kepada Daud tentang dia sudah membunuh Raja Saul? Oleh karena ketidakpunyaan seganan dia, dikatakan di ayat firman Tuhan bahwa karena engkau tidak segan membunuh orang yang diurapi Tuhan, maka engkau pun akan dibunuh. Lalu Raja Daud menyuruh salah satu dari anak buahnya untuk memarang si pemuda ini. Nah, akhirnya si pemuda ini pun mati oleh karena tindakan dan perilaku yang tidak ada segan dimilikinya. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Di dalam kehidupan kita juga, saudara, bahwa kalau kita tidak memiliki segan terhadap orang tua, tidak memiliki segan terhadap teman, sesama, dan siapapun di sekeliling kita, apalagi tidak memiliki segan terhadap hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, itu akan membuahkan celaka bagi kita.
akan membuahkan kehancuran bagi diri kita. Mungkin sesaat kita akan merasa bahwa wow, saya luar biasa. Seperti yang pemuda itu, dia bisa membunuh seorang Raja Saul yang sudah diurapi Tuhan. Mungkin dia memiliki rasa kebanggaan, tetapi tidak. Daud memberikan hukuman mati kepada dia. Dia diparang dan akhirnya mati. Nah, dari ketika kita tidak ada memiliki rasa segan di dalam diri kita, itu akan mendatangkan celaka buat kita, saudara terkasih. Untuk itu, hendaklah hidup kita ini selalu memiliki rasa segan terhadap sesama, selalu memiliki rasa hormat terhadap orang tua, terhadap hamba-hamba Tuhan dan siapapun yang di atas umur kita. Karena itu akan mendatangkan hikmat kepada kita. Andai saja kalau misalkan pemuda itu memiliki rasa segan, tidak membunuh Raja Saul, tapi dia merawat Raja Saul yang begitu sudah kelihatan kritis, dia mengangkat, mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari perilakunya. Nah, kita di dalam hidup kita ini, jika kita mempunyai rasa segan, itu akan mendatangkan kedamaian buat kita. Itu akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Memiliki rasa segan tidak mengurangi jati diri kita, tidak membuat diri kita rendah, tidak. Tetapi itu akan membuat kita menjadi seorang yang bahagia, menjadi seorang yang luar biasa, tidak di bawah oleh tekanan. Nah, kembali tadi di cerita pemuda itu, setelah dia beberapa hari kemudian, dia mempunyai rasa tekanan yang ada di dalam dirinya karena sudah membunuh Raja Saul itu. Untuk itu dia datang menghadap ke Raja Daud. Nah, jika kita memiliki rasa keseganan terhadap siapapun orang di sekitar kita, kita akan lepas dari namanya tekanan-tekanan. Untuk itu, sekali lagi saya mengajak saudara-saudara terkasih, mari kita memiliki rasa segan terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang di atas umur kita, karena itu akan mendatangkan kedamaian buat kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.